Diketahui banyak cara yang dilakukan untuk mengalihkan kesedihan yang pernah dialami. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang dapat pulih dari kesedihan mereka sendiri seiring berjalannya waktu. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk mengalihkan kesedihan itu dalam bentuk sebuah karya, misalnya menulis. Menulis dapat mengekspresikan rasa kesedihan itu. Menulis juga merupakan kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Memikat sungguh pantai Timun, Pantai Lubu, pantainya curam. Selamat datang di Kabupaten Karimun. Damai, tentram, negeri berazam. Demikian juga yang dilakukan oleh Ainun Ahmad, seorang guru di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Ia tekun menulis sejak ditinggal wafat suaminya tahun 2017 lalu hingga sekarang. Dari kegiatan menulisnya itu, berbagai buku telah diterbitkan, baik antologi maupun juga solo. Pemirsa, Ainun Ahmad akan berbagi cerita bersama Dato' Rida Kaliamsi dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi dengan tema Guru, Literasi, dan Menulis Setiap Hari. Nahada terus berusaha menaklukkan amuk ombak corona hingga bahtera negeri selamat ketujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Dan meskipun katanya kita sekarang di Kepulauan Riau sudah di level 1, saya kira kita masih tetap harus waspada. COVID-19 masih tetap menjadi ancaman di luar dan kitalah yang harus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak kita perlukan. Baik, para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu ini di program Tanjung Pinang TV Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi yang bincang santai tentang macam masalah kehidupan sehari-hari, masalah sosial, politik, ekonomi, dan sesekali budaya, dan sekali kita berbicara soal politik. Minggu ini tamu kita adalah seorang guru yang tinggal jauh di Tanjung Batu, Kundur, Kecamatan Kundur. Nah, kami melakukan program ini menggunakan Zoom meeting, jadi menggunakan media online. Jadi memang terdapat beberapa kendala teknis nanti pada acara ini, tapi ini salah satu cara bagaimana saya bisa berhubungan dengan teman-teman yang jauh, yang berada di luar kota Tanjung Pinang, dan bisa berdiskusi, berbincang-bincang, berbual-bual tentang berbagai hal. Baik, tamu minggu ini itu adalah seorang guru, jadi Ibu Ainun Ahmad namanya, dia tinggal di Tanjung Batu, Kundur. Apa yang istimewa dari ibu ini sehingga saya undang menjadi tamu Highway minggu ini? Nah, ini guru ini suka menulis, tapi bukan hanya suka, dia sudah menghasilkan sejumlah buku tulis, dan dia termasuk salah seorang guru yang katanya menulis setiap hari selama 515 hari. Ini luar biasa, ada guru yang bisa nulis setiap hari 515 hari. Ini dia ikut satu program namanya Tantangan 365. Tantangan 365 ini tantangan dari kelompok literasi media guru yang berpusat di Jawa Timur, dan menantang semua anggotanya untuk menulis setiap hari selama 1 tahun, 365 hari. Nah, Ibu Ainun ini
ternyata bisa nulis lebih dari hampir 2 tahun. Ini baru saja dia gugur dari dia pada hari ke-516 dia terlupa mengirim lewat, ini aneh nih, lewat 1 detik aja dari pukul 12 malam sudah gugur itu. Nah, tapi luar biasa Ibu Ainun. Nah, dia juga ikut sebagai seorang peserta dari Festival Sastra Gunung Bintan yang baru saja selesai, ikut mengirim puisinya dan ikut hadir di Tanjung Pinang melepas peluncuran 100 buku para penyair dengan menerbangkan layang-layang 100 buah layang-layang. Jadi Ibu Ainun luar biasa komitmen kepada penulisan dan dia seorang guru, dan kita tanya dengan dia mengapa dia begitu mencintai literasi, menyukai tulis menulis, dan sejak kapan dia terlibat dalam usaha menulis ini, dan apa saja nanti keinginan dia ke depan dengan cara menulis seperti ini. Baik, Bu Ainun, para pemirsa kita, pemirsa kami di Tanjung Pinang TV, di Sira TV sekarang ingin dengar cerita Bu Ainun nih. Bagaimana ceritanya Bu Ainun mencintai tulis-menulis ini? Sejak kapan mulai? Mengapa begitu serius betul? Ini bukan main-main, ini serius betul. Sudah menghasilkan banyak buku, berani bertarung menantang program 365 itu. Itu kan saya saja tak sanggup melalui dia tiap hari menulis. Tak sanggup saya menjaga timing, jaga waktu dan bersungguh-sungguh. Dan kita ingin tahu apa saja yang Ibu tulis sih dalam sebanyak 515 hari itu. Ibu nulis apa saja? Nulis fisika, nulis apakah? Baik, silakan Ibu cerita bagaimana Ibu mulai mencintai literasi ini. Baik, silakan Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Senang sekali dapat hadir bersama Bapak dalam highway ini. Bicara tentang literasi ini ya, rasanya baru juga bergabung dengan dunia literasi ini di Media Guru. Pasnya saya memulai itu dari kelas Meranti dengan pelatihan 1 guru 1 buku yang diadakan oleh Media Guru. Ya Pak? Wah, ini jadi guru ini sudah sejak tahun 98 Pak. Jadi diantar dari Pekanbaru itu dulu bukan jadi guru Pak. Jadi di SK itu saya sebagai pengawas SP3 IDT, tapi karena jurusan guru, saya harus mengabdi di sekolah selama 3 hari bekerja di IDT, 3 hari menjadi guru sebagai guru honor di SMP Negeri 6 waktu itu, Negeri 6 Kundur. Di Alai Pak, saya ngajarnya di Alai Pak, nyeberang pulau. Oh ya, ya Alai itu termasuk Tanjung Batu juga sebetulnya ya. Bukan Penyalai Pak. Kampar Alai ya? Pak, Alai. Alai, oh Alai. Alai Kecamatan Ungar. Oke, ya. Ya. Terus? Jadi kemudian saya mengabdi sebagai guru honor tahun 98 itu, sampailah masa kontrak IDT saya habis, putus karena otonomi daerah. Saya tetap menjadi guru honor, kemudian Kabupaten Karimun mengangkat saya sebagai honor daerah, dan tahun 2006 itu menjadi PNS, CPNS di SK-kan di SMA Negeri 5 Kundur sampai hari ini Pak. Jadi sekarang saya bertugas di SMA Negeri 5 Kundur yang letaknya di Batu Limau, Pulau Ungar, Kecamatan Ungar Pak, di depan Tanjung Batu persisnya. Di depan Tanjung Batu, jadi di pulau Bu ya? Di pulau. Ya, pulau. Ada SMA di situ? Ada Pak, sejak 2006 itu sudah mulai dibangun baru, 2007 udah penempatan gedung baru. Oh, gitu. Di SMA. Jadi guru SMA di sebuah pulau di depan Tanjung Batu ya? Di Tanjung Kundur ya, itu oke. Terpencil sekali tempat Ibu di Selat Melaka ya. Penuh ombak, penuh angin, penuh burung-burung camar. Patutlah puisi Ibu bagus betul nulis tentang camar itu. Nah, ini lanjut. Jadi kalau mulai menulis ini mulainya itu sebenarnya tanpa disangka ya Pak. Jadi cerita awalnya saya bergabung di Media Guru itu
belumlah terpikirkan akan menulis jadi buku. Ketika saya melihat ada kakak kelas saya dulu, saya berhari raya setelah suami saya meninggal itu kan rasa batin saya itu betul-betul dihempas gelombang, Pak. Jadi saya berjalan ke rumah teman-teman menyampaikan bahwa saya ada keinginan untuk pindah ke Meranti. Jadi ternyata proses itu sampai hari ini masih belum terlaksana ya, Pak. Jadi saya melihat di rumahnya ada cover buku di ruang tamu dia itu yang dia tulis sendiri. Jadi saya sangat mengagumi itu dan dia pun menawar saya untuk bergabung menjadi peserta pada pelatihan itu dengan biaya mandirinya di Selat Panjang diadakan pada tanggal 29 sampai 30 September 2018. Jadi 2018. Saya terima ini, iya Pak. Jadi udah 3 tahun lah ya, 3 tahun lalu ya. Ya. Jadi saya menerima tantangan itu tadi untuk ikut di kelas itu bukanlah bukanlah betul-betul ingin menulis gitu, tapi karena saya merasa tidak yakin saya bisa menulis. Jadi saya ingin bagaimana saya menjalin silaturahmi dengan teman-teman di Meranti, karena nanti saya ada keinginan untuk pindah ke Meranti. Pindah ke Meranti, nak ya, oke. Namun setelah saya mengikut latihan itu, ada tugas-tugas yang diberikan, saya pun melaksanakan tugas itu dan ternyata setelah dibimbing di grup selama 1 bulan, nah saya menulis kalau malam menulis, jadi akhirnya 27 hari sudah siap ini dia bukunya Pak, Mahligai Tersayat Sembilu ini. Ini buku ini lahirnya dari kelas Meranti itu, buku pertama saya. Dan itu buku pertama ya? Iya Pak. Jadi setelah gabung sampai berapa lama sudah langsung bikin buku ya? Hebat Ibu ini, luar biasa. Apa ini yang jadi Mahligai Tersayat Sembilu ini? Ibu punya luka ya? Ibu punya semacam kesedihan batin atau apa yang membuat Ibu tiba-tiba jadi sangat, artinya menulis ini menjadi semacam terapi Ibu untuk melupakan kesedihan atau apa? Itu ada seperti itu? Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi saya dinyatakan oleh dokter itu depresi. Jadi suami saya meninggal pada 20 September 2017. Setahun kemudian September 2018 itu saya bergabung di Media Guru. Jadi saya menulis, kadang-kadang siap tahajud saya menulis, itu benar-benar menguras emosional ya Pak. Jadi air mata itu udah membasahi mukena saya. Tapi dengan itu di hati itu ada semacam plong gitu Pak. Lapang ya, lapang. Gitu. Ada satu beban yang terlepas ya, beban yang melalui tulisan-tulisan itu ya, melalui apapun yang Ibu ceritakan itu. Jadi melupakan kesedihan dengan menulis ya, literasi sebagai terapi untuk mengobat kesedihan Ibu. Oke ya. Jadi itu dan sejak itu Ibu menulis terus. Iya Pak. Dengan judulnya itu memang judul yang Ibu pilih atau orang lain milih itu, Mahligai Tersayat itu. Jadi semulanya judul ini saya belum dapat memberi judul, maklum karena permulaan tadi Pak ya. Jadi judul saya disarankan oleh oleh narasumber saya Pak Febri. Katanya bagaimana kalau judulnya itu kita beri judul Separuh Nyawaku Pergi. Jadi, tapi saya takut dengan judul itu Pak ya. Saya memikirkan macam lagu siapa itu, lagu apa tuh namanya, ada lagu pop tuh ya. Ya, Separuh Nyawaku Pergi itu. Jadi takut Ibu ya. Jadi saya takut. Kemudian saya hubungi teman saya Kak Jaini tadi, yang dia pengawas sekarang Pak di Meranti, yang membawa saya itu. Saya bilang, Kak Jaini, ini apa ya judul tulisan saya? Katanya kalau sebagai ibu tunggal bagaimana? Diberi judul suka duka ibu tunggal. Jadi saya bilang saya belum begitu nampak
peran saya sebagai ibu tunggal di situ. Jadi dia sarankan ini mahliga itu saya sembilu. Awalnya saya berat juga ini. Saya bilang, apakah musibah itu sembilu? Tidak, dia bilang. Ini kesedihan kita itulah sebenarnya rasanya sembilu, dia bilang kan. Jadi akhirnya saya terima ini, alhamdulillah. Jadilah. Dan bagus, dan judulnya itu bagus, luar biasa bagus ya judulnya itu ya. Saya bisa merasakan, baca judulnya saja sudah tahu saya ini. Makanya saya ditanya, ini ibu ini punya luka ini ibunya, punya ada sesuatu yang tersayat di dalam hati ibu sehingga bisa menjadi sebuah tulisan yang baik. Jadi itulah buku pertama. Berapa lama ibu nulis buku itu? 27 hari, Pak. 27 hari, dalam tempo 27 hari, tiap hari nulis atau sekali-sekali atau ada langsung terus tekad harus jadi seperti itu. Kalau yang buku ini memang karena kita diberi waktu 1 bulan, memang setiap hari bahkan malam pun saya kerjakan. Jadi siang malam ya. Mata saya kerjakan terus. Tapi inilah mungkin yang dikatakan Allah bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahannya, Pak. Jadi seperti mengalir saja, malam-malam sunyi itu saya menulis dengan menghidupkan musik sholawat, saya menangis tapi menulisnya jalan terus. Itu dia. Jadi sampai menetes air mata, ibu menulis terus, luar biasa. Jadi menulis bersama kesedihan, bersama seperti itu ya. Itu 27 hari. Tanpa satu hari pun tanpa ada air mata. Tiap malam terus tiap air mata. Iya, setiap malam ada air mata. Bahkan bertahun-tahun. Iya. Ya, oke. Saya menggali luka ibu. Tapi tak apa-apa. Supaya saya ingin meyakinkan teman-teman para pemirsa sekalian bahwa menulis itu adalah terapi kita untuk melupakan kesedihan. Jadi kalau kita punya kesedihan dalam, menulislah apa saja menulis. Tidak mesti harus jadi buku, jadi apa saja. Tapi menulis adalah terapi untuk mengobati kesedihan kita. Baik, ibu, pengalaman ibu ini merupakan sebuah pelajaran yang penting bagi teman-teman kita. Baik, Bu Ainun, kita break dulu pada sesi yang pertama ini. Kami sudah mendengar bagaimana proses awal ibu menjadi guru, bagaimana ibu akhirnya memilih literasi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesedihan ibu, melupakan kesedihan ibu, dan akhirnya ibu menulis buku, dan buku pertama ibu ini buku yang sangat bersejarah. Buku pertama kata orang adalah buku yang terbaik, dan takkan ada buku yang lain yang kamu tulis kemudian akan mengalahkan buku pertama. Kata orang mungkin buku ini tidak bagus, tapi bagi ibu, bagi saya sebagai penulis buku pertama adalah buku yang terbaik yang pernah kita hasilkan. Baik ibu, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Para pemirsa sekalian, begitulah tadi Ibu Ainun Ahmad di Tanjung Batu menceritakan bagaimana proses dia menjadi guru, bagaimana proses dia menjadi mulai menulis, mencintai literasi, dan bagaimana dia proses, dan sekarang dia sudah menjadi menghasilkan sebuah buku, dan sekarang dia meneruskan kesukaannya, kecintaannya kepada buku itu, dan sekarang menjadi salah seorang guru yang punya jumlah buku dan kemudian menulis puisi, dan sekarang sudah dikenal dari dunia kepenyairan di Kepulauan Riau. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada sisi yang kedua. Highway, sisi yang kedua bersama Rida Kaliamsi.